Dan Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Friska Fadila. Nah, di sini saya masih akan membahas materi dari mata kuliah Psikologi Konsumen. Materi pembahasan kali ini yaitu dinamika konsumsi, pemasaran, dan teknologi. Oke, kali ini terlebih dahulu kita akan membahas mengenai konsumen, mulai dari pengertian konsumen hingga jenis-jenis konsumen. Konsumen adalah semua pihak yang menggunakan barang atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk dijual kembali. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, sebagian besar konsumen adalah pengguna akhir dari suatu barang atau jasa. Bila pembelian barang bertujuan untuk dijual kembali, maka pembeli tersebut adalah konsumen atau yang dikenal dengan distributor atau pengencer. Konsumen menurut para ahli, yang pertama menurut Dewi, konsumen adalah seseorang yang menggunakan suatu produk, barang, atau jasa yang dipasarkan. Menurut Sri Handayani, konsumen adalah seseorang atau suatu organisasi yang membeli atau menggunakan sejumlah barang atau jasa dari pihak lainnya. Menurut Aziz Nasution, konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu. Philip Kotler dalam bukunya menjelaskan konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konsumen. Yang pertama ada konsumen perorangan. Konsumen ini merupakan konsumen yang membeli atau memakai suatu produk, barang, atau jasa untuk keperluan diri sendiri. Personal consumer sering juga disebut dengan istilah end user. Contoh konsumen akhir yaitu individu atau keluarga. Yang kedua, ada konsumen organisasi. Ini merupakan konsumen yang membeli atau memakai suatu produk, barang, atau jasa untuk keperluan operasional organisasi tersebut. Contohnya perusahaan yang membeli bahan baku atau keperluan lain agar perusahaan dapat beroperasi. Contoh konsumen organisasi atau konsumen antara yaitu distributor, agen, atau pengencer. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Secara sederhana, definisi pemasaran lebih diidentikan dengan proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen yang potensial. Aspek-aspek untuk pemasaran ini meliputi periklanan, public relation, promosi, dan penjualan. Terdapat 4 fungsi pemasaran. Yang pertama yaitu fungsi pertukaran. Dengan adanya pemasaran, maka konsumen dapat mengetahui dan membeli sebuah produk yang dijual oleh produsen, baik dengan menukar produk dengan uang ataupun menukar produk dengan produk.
produk tersebut bisa digunakan untuk keperluan sendiri ataupun dijual kembali untuk mendapatkan laba. Yang kedua yaitu fungsi distribusi fisik. Proses pemasaran juga dapat dalam bentuk distribusi fisik terhadap suatu produk, di mana distribusi dilakukan dengan cara menyimpan atau mengangkut produk tersebut. Proses pengangkutan bisa melalui darat, air, dan udara, sedangkan kegiatan penyimpanan produk berjalan dengan cara menjaga pasokan produk agar tersedia ketika dibutuhkan. Yang ketiga yaitu fungsi perantara. Aktivitas penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara marketing atau pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Pada proses aktivitas perantara terjadi kegiatan pembiayaan, pencarian informasi, klasifikasi produk, dan lain-lain. Di dalam perusahaan, tujuan utama pemasaran adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan atau strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu, sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Secara garis besar, terdapat 4 fungsi strategi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif, kemudian merumuskan tujuan perusahaan, dan yang terakhir, pengawasan kegiatan pemasaran. Selanjutnya yaitu tentang teknologi. Teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Terdapat beberapa jenis-jenis teknologi. Yang pertama, teknologi dalam bidang ekonomi. Kemajuan teknologi di bidang ekonomi ini berupa perkembangan sistem keuangan yang digunakan. Jika dahulu orang melakukan transaksi secara real atau nyata atau berhadapan antara pembeli dengan penjual, maka kini beralih menjadi online. Selain itu, sistem keuangan juga jadi berubah menjadi e-money. Yang kedua yaitu teknologi pangan. Sistem pertanian yang ada saat ini tentunya berbeda dengan sistem pertanian pada zaman dahulu, mulai dari bibit, sistem tanam, serta teknik menanamnya. Yang ketiga yaitu teknologi informasi. Kemajuan informasi ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan informasi melalui internet dengan berbagai perangkat teknologi yang ada pada saat ini. Yang keempat yaitu teknologi komunikasi. Kemajuan komunikasi ini ditandai dengan mudahnya seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Yang kelima, teknologi transportasi. Salah satu kemajuan dalam bidang transportasi ini adalah adanya berbagai macam alat transportasi modern yang mempermudah seseorang untuk mengangkut barang atau bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang mudah. Yang keenam, teknologi medis. Salah satu kemajuan dalam dunia medis ini adalah ditemukannya berbagai macam vaksin guna untuk mencegah berbagai macam bentuk penyakit yang sangat berbahaya. Yang ketujuh yaitu teknologi pendidikan. Adapun teknologi yang turut berkembang dalam dunia pendidikan adalah berkembangnya sistem pendidikan jadi lebih baik. Tenaga pendidik serta murid